Akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu pohon. Nah, di sini nih, si Dira tuh ngedeketin si Theo terus bertanya, "Mas, di sana lihat nggak ada apa?" Nah, si Dira tuh nunjuk ke semak belukar. "Iya, gue liat pocong." Hai semua, kenalin, gue Intan. Dan gue ucapkan selamat datang untuk kalian yang baru bergabung di Kamistis. Kamis Mistis. Oke, gimana kabar kalian setelah melewati liburan tahun baru kemarin? Apakah kalian punya pengalaman horor atau mistis selama liburan? Kalau kalian punya cerita-cerita horor, kalian boleh banget nih bercerita pengalaman-pengalaman kalian di kolom komentar kita. Ngomong-ngomong soal mistis, gue punya satu cerita dari mahasiswa di salah satu kampus swasta di Jawa Timur. Sebut aja namanya Theo. Jadi, cerita ini berlatar di salah satu gunung di kawasan daerah Jawa Timur sekitar 2 tahun lalu. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Well, siapa sih yang gak suka sama gunung dengan segala pemandangannya? Jadi si Theo ini udah seneng nih, akhirnya dia bisa ikut kegiatan ini. Tapi rasa senang yang dialami sama Theo itu harus dia pikir ulang teman-teman. Kenapa? Karena Theo baru sadar, ternyata jadwal keberangkatannya itu bertepatan pada malam Jumat. Oke, jadi malam Jumat itu selalu dikaitkan dengan hal-hal horor atau hal-hal mistis. Apalagi yang dialami sama Theo ini adalah malam Jumat Kliwon. Si Theo ini sempat protes ke teman-temannya. Kenapa sih harus malam Jumat Kliwon? Tapi teman-temannya menjawab dengan enteng. "Lu kan udah biasa naik gunung. Harusnya berangkat hari apa aja, harusnya fine-fine aja. Orang yang dilihat cuma pohon doang," jawab mereka. Jadi, gunung yang gue maksud itu gak bisa gue sebutin. Tapi, gue bisa kasih gambaran ke kalian nih tentang gunung ini. Jadi sebenarnya gunung ini cukup populer di kawasan Jawa Timur. Tapi kurang begitu dikenal nih kalau untuk pendakian. Karena gunung ini tuh biasanya digunain untuk camping atau sekedar duduk malam sama kampus ataupun sekolah. Nah, jadi jalur yang gampang ditempuh sama mobil dan yang paling penting adalah jalur ini itu bisa menghubungkan kota si Theo dengan kota wisata yang ada di Jawa Timur. Oke, lanjut. Nah, mereka berangkat nih bersama rombongan di jam 2 sore. Di tengah perjalanan, para pengawas tuh ngejelasin nih apa aja sih kegiatan yang bakal mereka lalui di sana. Karena kegiatannya sendiri itu hanya berfokus pada pengenalan anak-anak baru yang baru aja gabung dengan Pala. Nah, si Theo nih gak begitu antusias sih dengernya. Tapi semua itu berubah ketika timnya bilang, nanti kita bakalan ada game nih di sana. Nah, di tengah perjalanan, Theo bisa lihat banyak anak-anak dari fakultas yang beda-beda. Tapi sayangnya, yang dari fakultas desain itu cuma satu. Dan itu pun dia juga adalah salah satu petugas yang akan bertugas di sana. Akhirnya, si Theo cuma bisa diem duduk di kursi paling belakang. Sekitar jam 5 sore, akhirnya mereka sampai juga nih di tanah lapang yang bertuliskan Base Camp dengan logo makanan mereka. Tapi di sana cuma ada rumah gazebo. Sebenarnya rumahnya gak terlalu besar sih. Tapi tujuan mereka bukan itu. Karena tujuan mereka yang utama adalah masuk jauh ke hutan. Nah, akhirnya si Theo ini cuma bisa bengong
geleng-geleng kepala dan bingung guys. Maksudnya si Theo nih, ini jam 5 sore. Nah, hari itu udah mulai gelap. Tapi mereka nyuruh anak-anak masuk ke hutan. Ini gak masuk akal. Tapi akhirnya semua tuh setuju. Si Theo nih gak lihat nih ada yang keberatan sama sekali. Mungkin ini adalah pengalaman mereka pertama kali ya di gunung. Makanya mereka tuh sangat-sangat antusias banget ketika disuruh masuk ke hutan. Nah, mereka nggak tahu aja nih sebenarnya kalau di tempat-tempat seperti ini pasti ada penghuninya. Akhirnya masuk nih ke pembagian kelompok, di mana masing-masing kelompok akan diisi oleh 4 orang. Si Theo dapat kelompok dengan 2 cewek, yaitu dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Kita sebut aja namanya ada Dira, Umil, dan Bekti. Si Theo ini fine-fine aja karena menurut dia siapapun kelompoknya ini kan cuma buat kegiatan mapala biasa ya. Jadi ya kegiatan itu cuma jalan-jalan, have fun, ya nikmatin malam lah. Tapi sepertinya si Dira ini lebih sering curi-curi pandang ke arah Theo. Sampai akhirnya si Dira bilang, "Mas, bisa lihat ya?" Si Theo yang denger cuma jawab dengan bingung. "Hah? Lihat apa ya mbak?" Tapi dia tuh gak ngelanjutin dan pergi gitu aja. Tepat setelah sholat isya, akhirnya mereka siap-siap untuk berangkat masuk ke hutan dengan jalur yang udah ditandai. Nah, di sini nih semuanya dimulai. Jadi, kelompok Theo adalah kelompok ketiga yang berangkat. Artinya masih ada 2 kelompok lain yang berada di belakang. Sepanjang perjalanan, si Theo tuh cuma bisa lihat pohon pinus dan semak belukar. Dan dia cuma berbekal senter dan dia tuh jalan paling belakang. Tapi di depan itu ada si Bekti yang membuka jalan atau membuka jalur. Nah, ketika mereka semakin menanjak dan semakin menanjak, si Theo tuh selalu ngelirik si Dira. Karena menurut dia kayak ada yang mau dibicarain gitu sama si Dira. Dan Theo tuh jadi gak nyaman gitu dilihatin sama Dira. Karena si Theo punya permasalahan di pernafasannya, terutama di suhu dingin, akhirnya si Bekti mutusin untuk berhenti. Waktu ngeliat si Umil nih juga udah gak bisa lanjut, akhirnya mereka memutuskan untuk berhenti di salah satu pohon. Nah, di sini nih si Dira tuh ngedeketin si Theo terus bertanya, "Mas, sana lihat nggak ada apa?" Nah, si Dira tuh nunjuk ke semak belukar. "Iya, gue potong," kata si Theo. Terus Dira tuh cuma nyengir dan pergi gitu aja. Nah, si Theo nih masih ada nih di tempat itu. Sampai akhirnya Theo tuh tiba-tiba ngerasa merinding banget setelah ngomong itu. Padahal niatnya Theo tuh cuma bercanda. Ya, Theo tuh sebenarnya nggak bisa lihat apa-apa sih. Nah, semenjak kejadian itu, lehernya Theo tuh kerasa berat dan kerasa lebih dingin. Nah, akhirnya mereka sampai nih di sebuah tempat, yaitu di sebuah lahan kosong. Ya modelnya sih kayak lapangan ya. Dan si Theo ini udah mulai lihat nih banyak orang yang mendirikan tenda untuk ngecampnya mereka. Nah, perjalanan mereka sendiri itu ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Anehnya, 2 kelompok yang seharusnya masih berada di belakang Theo, ternyata mereka tuh udah sampai duluan. "Bangsat, kemana aja lu boy?" Nah, si Kolis, teman sefakultasnya Theo tuh nyamperin Theo sambil marah-marah. Si Theo bingung nih digituin kan. Terus Theo bilang, "Hah? Maksudnya?" Nah, di sini Theo tuh diliatin sama pengawas dengan tatapan yang sangat sinis. Akhirnya si Kolis bawa pergi si Theo menjauh dari situ. "Heh, jalan 15 menit dari base camp sampai sini, lo hampir 1 jam. Gue sama yang lain tuh udah panik coy." "Lah, gue lewat jalan yang dikasih tahu kok," kata si Theo. "Ya tapi hampir 1 jam. Lu tuh muterin gunung apa gimana sih?" Si Dira ngedeketin Theo dan Kolis. Terus dia bilang, "Sorry kak, tadi gue capek banget. Terus gue minta istirahat deh." Nah,
Di sini Theo nih bisa lihat kalau si Dira nih bohong. Terus Kolis bilang, ya udahlah, diriin tenda buat kelompok. Habis ini kita ada game ya. Sebelum si Theo tanya, si Dira nih seolah-olah udah tahu. Terus dia jawab, mereka tuh emang suka gangguin Kak kita gini mas. Nah kalimat itu tuh bikin Theo makin gak enak ya perasaannya. Akhirnya Theo sama Bekti mulai mendirikan dua tenda. Sementara Umil sama si Dira siapin api di dekat tenda. Jarak antar tenda sama tempat Umil dan Dira tuh gak terlalu jauh. Ya cukup masih lega sih. Nah setelah semua beres, si Kolis nih manggil si Theo. Rupanya si Theo ini ditunjuk jadi kepala kelompok. Awalnya si Theo tuh nolak, tapi kayaknya si Bekti nih yang ngajuin namanya si Theo. Game malam sendiri ini adalah game dimana mereka tuh bakal ngambilin sampah di beberapa titik. Nah tujuan utamanya itu tuh sebenarnya untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah-sampah yang dibuang sembarangan. Nah rupanya di sini Theo tuh baru tahu kalau lapangan ini tuh sebenarnya lapangan yang biasa digunain buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi ya Theo nggak begitu ngeliat dengan jelas sih. Kalau tempat off-road seperti ini, artinya titik ini tuh nggak begitu jauh dari jalan utama. Nah, si Theo nih mikir, kok bisa ya selama itu mereka jalan? Akhirnya si Theo balik dan ngejelasin ke teman-temannya. Sekaligus ngasih 2 kantong kresek, di mana mereka yang paling cepat ngumpulin sampah bisa langsung gabung ke api unggun utama buat ikutan jurit malam sama kelompok yang lain. Nah di sini si Theo nih ngelihat si Dira lagi mantau sekeliling dengan raut wajah yang sangat-sangat cemas. Akhirnya Theo ini langsung siap-siap begitu pengawas niup peluit bahwa game ini tuh sudah dimulai. Nah tanpa pikir panjang, akhirnya Theo ngajak yang lain untuk menuju jalur utama. Karena setahu Theo di sana tuh banyak banget sampah di mana-mana. Rupanya si Dira nih berdiri tepat banget di belakangnya si Theo. Si Bekti sama si Umil. Nah bener kan apa yang Theo bilang. Nah si Theo ini bisa lihat nih kantong kresek tuh ada berserakan di mana-mana. Nah selagi si Theo mengutin sampah, disitulah akhirnya si Dira ngomong, pocongnya jahil ya mas. Nah si Theo tuh bingung, terus jawab, hah? Pocong apa sih mbak? Lah itu yang tadi bikin kita muter-muter. Si Theo ngelirik, Bekti sama Umil tuh cukup jauh banget buat dengar obrolan mereka. Akhirnya Theo nanya, Dir, kamu tuh bisa lihat gituan ya? Apa cuma bikin gue jadi ketakutan? Loh, dia ngeliat Theo dengan curiga. Lah, masnya kan juga bisa lihat. Si Theo bilang, lah, gue gak bisa lihat mbak. Loh, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk tadi? Akhirnya si Theo tuh ngeliat si Dira dengan serius. Dir, lu seriusan? Gak lagi bercanda kan? Dira cuma bisa geleng-geleng. Terus Theo nanya, emang ada berapa pocong mbak di sini? Nggak tahu mas, nggak tak itu. Ya mungkin ada sekitar 40. Si Theo tuh langsung lemes denger kayak gitu. Tapi mas, mata kamu loh bercahaya. Masa mas nggak bisa lihat? Nah akhirnya di sini tuh Theo tahu alasannya. Theo jadi inget nih waktu peristiwa Theo dibawa ke Banyuwangi. Iya, tapi udah bilangin kok. Dira mulai paham nih. Nah akhirnya dari sini Theo tuh mulai tertarik dan kemudian dia nih nanya-nanya sama Dira. Di sini cuma kamu doang ya yang bisa lihat. Terus Dira jawab, ada 5 kok mas, termasuk sama kamu. Tapi sekarang cuma 4 orang deh. Si Theo nih nanya siapa aja orangnya. Tapi Dira nggak mau ngasih tahu. Jadi kalian sebenarnya sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat. Dira jawab, gak semuanya bisa tahu sih mas, tapi yang menonjol yang bisa lihat. Nah karena semakin penasaran, akhirnya Theo itu nanya, ada apa aja nih di sini sebenarnya? Terus Dira jawab, di sini tuh banyak pocong mas, tapi ada juga mbak-mbaknya. Hah?
Mbak-mbak apaan Bir? Kata si Theo. Tuh Mas lihat di atas pohon ada mbak-mbak yang lagi liatin kita. Nah si Theo tuh langsung lihat ke atas dan bener aja dong guys, tiba-tiba lehernya Theo tuh merinding dengan sendirinya. Jadi mereka yang bikin kita muter-muter, Dira cuma bisa ngangguk. Nah setelah kantong mereka penuh, akhirnya mereka balik ke lapangan yang tadi. Tapi di lapangan tadi, Theo tuh ngeliat ada gelagat yang sangat-sangat aneh. Di salah satu tenda, itu tuh udah dipenuhin sama orang-orang yang lagi ngumpul nih. Nah, Theo jadi penasaran dan akhirnya Theo ngeliat ada kejadian apa di sana. Rupanya ada salah satu pengawas cewek yang lagi dipegangin sama pengawas-pengawas yang lainnya. Matanya tuh melotot ngeliat ke semua orang yang ada di sana. Nah, si Theo tuh ngelirik si Dira, terus dia ngomong, "Lu bilang ada 5 orang termasuk gue. Seharusnya kan ada 4. Kok bisa lu ngomong jadi 3? Yang satu lagi udah dirasukin soalnya Mas," jawab si Dira. Nah, si Theo kaget dong, gimana caranya jarak sejauh itu si Dira bisa tahu. Bisa dibilang kejadian waktu itu tuh udah gak terkendali. Hampir semua pengawas itu sibuk buat nahan si cewek ini nih. Yang si Theo tuh gak tahu ini cewek tuh dari fakultas ekonomi atau bukan. Nah, si Theo tuh inget si cewek ini tuh dulu jadi pengawas dia waktu ospek. Yang buat Theo bingung, badannya si cewek ini sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng dong. Terus sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya si Theo ini berinisiatif buat bantu. Nah di situ waktu Theo pegang tangannya, Theo tuh kaget, badannya tuh dingin banget. Gak cuma itu, tatapan si cewek tuh ngeliatin dia seolah-olah dia nih yang dicari itu. Dia nyengir dan bikin Theo tuh jadi merinding banget. Si Dira ngedengerin si Theo terus nanya, "Mas, ini malam Jumat Kliwon bukan sih?" Terus Theo bilang, "Wah, bukannya lu udah tahu ya kalau kita kesini nih pas malam Jumat Kliwon?" Nah, wajah si Dira nih kayak nemuin sesuatu gitu. Terus dia bilang, "Mas, ini tempat tuh rame banget, udah kayak pasar." Si Theo yang denger itu tuh langsung tahu di situ. Nah, si cewek yang ini yang kesurupan tadi itu tuh udah mulai ketawa-ketawa. Sumpah sih, serem banget ketawanya. Sampai si Theo tuh nggak tahu harus respon kayak apa. Sementara pengawas-pengawas yang lain tuh udah mulai baca ayat-ayat suci sambil disiram air-air gitu. Si Theo cuma ngebatin, "Lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana gitu?" Setelah ketawa-ketawa, ini cewek yang kesurupan tuh nangis kenceng banget suaranya. Dan terakhir, ini cewek tuh kayak menggeram kayak suara macan gitu guys. Nah akhirnya setelah gantian pegangin ini cewek dan gak bisa apa, akhirnya mereka nih sepakat buat angkat si cewek ini. Sementara satu orang tuh mulai cari-cari pertolongan ke tempat lain. Nah di sini si Dira tuh masih ngeliat ke sekelilingnya, sedangkan anak-anak yang lain itu masih tetap disuruh kumpul di situ dan jangan ada yang bangun. Akhirnya si Theo nih ngedeketin si Dira, terus bilang, "Ada apa sih? Lu nggak kerasa apa atau gimana gitu Mas?" kata si Dira. "Hah? Maksudnya?" "Mas, mereka tuh ngincer kita," kata si Dira. Theo jawab, "Hah? Kita? Maksud lo gimana?" Terus Dira jawab nih, "Tuh, tadi lo nggak lihat itu makhluk tuh ngeliatin lu sambil nyengir. Di situ tuh udah kayak pasar Mas, rame banget. Gue tuh nggak pernah lihat dan nggak pernah ngerasain sebanyak ini ngumpul jadi satu." "Terus gimana?" kata si Theo. Nah si Dira nih ngeliatin cewek itu, yang dimana si cewek ini tuh juga ngeliatin mereka. "Lu tahu nggak berapa yang masuk ke tubuh itu cewek?" kata si Dira. "Berapa sih emangnya?" "Ya sekitar 14-an lah Mas." Nah di sini akhirnya tuh Theo baru tahu apa yang sebenarnya terjadi. Terus Theo nanya, "Sekarang cepet lu kasih tahu siapa selain gue,
elu dan itu cewek yang bisa lihat hal-hal kayak gituan. Nah, terus si Dira nih tampak membawa Theo ngikut ke anak-anak yang masih ngumpul. Terus dia nunjuk salah satu cowok yang duduk di sudut. "Mas yang itu," katanya sambil nunjuk. Nah, si Theo nih akhirnya mencoba untuk mendekati mas-mas yang itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Cuma kayaknya mas ini tuh cuma duduk diem, anteng gitu, seolah gak panik sendiri. Nah, si Dira nih nahan si Theo. Terus Dira bilang, "Dia jahat mas," kata Dira. Si Theo nih gak paham gitu apa yang dimaksud sama Dira. Tapi begitu Theo udah deket banget, si cowok nih ngeliat si Theo. Terus tiba-tiba si cowok tuh nyinden. Alhasil si Theo sama anak-anak yang ada di dekatnya tuh jadi kaget. Gimana gak kaget coba ketika ngeliat si cowok nyinden dengan suara cewek. Theo tuh makin merinding. Tapi Theo juga cuma bisa ngeliatin karena gak ada pengawas yang berani untuk mendeketin ini cowok. Padahal si Dira tuh bilang kalau cuma ada satu aja yang ada di dalam tubuhnya. Tapi seolah-olah semua tuh udah tahu betapa negatifnya energi yang merasuki si cowok ini. Karena semakin larut, akhirnya si Theo nih dengar suara motor. Ternyata ada pengawas yang ditugasin buat nyari bantuan sama warga. Akhirnya warga yang dibawa sama pengawas ini tuh ikut bantuin. Warga ini tuh seorang mbak-mbah yang dimana dia tuh cuma pakai sarung dan gak pakai baju sama sekali. Padahal pada saat itu udaranya tuh dingin banget. "Walah, iso-isone ngadakno acara pas malam Jumat Kliwon ngene to lele," kata si mbah-mbah itu. Nah, pertama si mbah-mbah ini tuh ngeliatin cowok yang lagi nyinden. Tapi kayaknya tuh dia gak percaya gitu. Malah datengin cewek yang pertama kerasukan. Cara nyambutnya tuh juga gak masuk akal. Karena yang dilakuin tuh cuma megang jempol kaki. Terus tiba-tiba si cewek ini teriak kayak kesakitan. "Rasa no," kata si mbah-mbah ini. Nah, si Theo nih kagum banget ngeliatnya. Karena setelah si cewek ini teriak-teriak, si cewek nih langsung jatuh pingsan. Terus si mbah tuh bilang, "Ini udah selesai ya." Nah, yang kedua ini nih, mbahnya tuh cuma megangin kepalanya. Ya walaupun mata cowok itu tuh cuma melototin mbahnya si ini nih. Tapi setelah entah dia nyabut apa di ubun-ubunnya, cowok itu tuh langsung jatuh pingsan aja. Setelah itu, Theo akhirnya ngeliat mbah-mbah itu bisa ngobrol sama pengawas. Dan kemudian mereka meninggalkan tempat itu. Turun lebih ke bawah, di sana tuh ada sebuah surau kampung gitu. Akhirnya Theo sama yang lainnya bermalam di sana. Nah, si Theo nanya, "Apa sih yang lu lihat tadi?" "Yang mana?" Katanya bingung. "Yang tadi kata lu jahat." "Oh, yang itu. Gue nggak tahu. Tiba-tiba dia tuh datang, entah dari mana. Karena sebelumnya gue nggak pernah lihat sih dia datang dari mana." "Hah? Gimana maksudnya?" Theo jadi bingung. "Iya, itu makhluk tuh datang gitu aja mas, dan hawanya tuh bikin merinding." "Hah, orang kayak lu bisa merinding juga ya?" kata si Theo. "Nih, tak kasih tahu ya mas, itu cewek jadi rebutan 14 yang masuk ke tubuhnya. Tapi ini makhluk, dia nih sendirian dan gak ada yang ikutan masuk. Jadi coba deh lu simpulin seberapa kuatnya dia sampai bikin yang lain tuh gak berani. Padahal itu tuh rame banget. Terus dari mana lu tahu kalau ada yang kerasukan?" Si Dira diem cukup lama. Terus dia bilang, "Ada yang ngasih tahu gue mas." "Hah? Ngasih tahu gimana?" tanya si Theo dengan penuh selidiki. "Iya, ada yang ngasih tahu gue, Mbah Buyut," kata si Dira. "Mbah Buyutmu?" "Nggih," jawab si Dira dengan simpel. "Maksudnya Mbah Buyutmu di sini, dia yang ngasih tahu." Akhirnya
setelah Theo mojokin Dira, akhirnya si Dira menceritakan semuanya. Sebenarnya gue dikasih ini, dan ini itu kayak turun-temurun gitu dari keluarga bapak. Katanya buat jaga gue dari kejadian kayak tadi. Nah itulah kenapa gak ada yang deketin gue, Mas. Mbah buyutmu yang jagain elu gitu? Tanya si Theo. Enggak Mas, Mbah buyut gue yang jaga. Terus di mana dia sekarang? Dira ngeliatin si Theo, terus dia bilang, dia ada di belakang lu tuh, lagi ngendus-ngendus bau badan lu. Si Theo tuh cuma bisa bantah, bercandaan lu gak lucu ya kayak gini ya. Terserah, kata si Dira. Tapi si Theo tuh emang ngerasa gak nyaman. Terus Theo bilang, terus lu bilang mata gue tadi bercahaya, tapi kok gue gak bisa lihat kalau mata lu bercahaya juga? Lu sendiri kan yang bilang ada yang nutup mata batin lu. Dira nih diem cukup lama banget. Terus dia ngasih tahu sesuatu yang baru Theo tahu. Alasan sekuat apa coba yang bisa bikin mata batin lu tuh ditutup paksa kayak gini? Gak tahu kenapa ya, pertanyaan dari Dira nih kayak semacam kode tersirat gitu yang bikin si Theo ini jadi harus bertanya-tanya lebih jauh. Maksudnya gimana? Awalnya si Dira ragu, tapi akhirnya Dira ngomong sama si Theo. Jadi ada dua tipe manusia nih Mas yang bisa lihat bangsa halus. Yang pertama itu memperdalam kebatinan. Nah yang kedua itu pemberian langsung dari Tuhan. Nah masalahnya lu nih masuk kategori yang kedua Mas. Dan gak butuh alasan untuk orang yang belajar kebatinan itu buat nutup mata batinnya. Tapi buat orang dengan kelebihan seperti ini itu tuh susah buat nutupnya. Lu gak inget Mas tahapan gimana pas mata batin lu ditutup? Nah tiba-tiba di sini Theo tuh inget kejadian waktu itu. Waktu dimana si Theo tuh dibawa ketemu sama orang yang bisa nutup mata batin. Itu pun dilakuin setelah si Theo sembuh habis semua. Si Theo kemudian nanya, gimana caranya lu tahu kalau gue dari lahir tuh bisa lihat? Nah si Dira tuh langsung natap si Theo dengan tatapan yang sangat-sangat tajam. Terus si Dira bilang, lu nih gak tahu apa-apa ya? Apa emang sengaja gak dikasih tahu? Terus Theo jawab, gue gak tahu apa-apa. Pantes lu tuh gak nangkep pesen gue dari tadi. Nah akhirnya si Theo ini nanya apa maksud pesan itu. Tapi dia tuh nolak ngasih tahu lebih jauh lagi. Lu pengen tahu gimana gue bisa tahu lu bisa lihat dari kecil? Tahu di belakang mata kamu, tepat di belakang kepala kamu, di sana ada dua mata lagi. Ya meskipun lu bilang lu udah ditutup ya, tapi masih kelihatan bercahaya Mas. Gue tuh mengasumsikan lu sama kayak gue, kata si Dira. Terus. Nah si cewek dan si cowok tadi beda Mas. Mereka tuh kayaknya belajar kebatinan dulu ya. Jadi ya mereka gak bisa lihat gue. Satu lagi siapa yang bisa lihat? Nah Dira nih kayak nahan diri gitu buat ngasih tahu. Jadi akhirnya si Theo tuh gak bisa maksain. Nah malam itu Theo pakai buat tanya banyak hal, termasuk ke sesama yang dikasih sejak lahir bisa lihat hanya dengan mata. Ya pantes sih, kebanyakan tiap Theo ketemu orang yang tahu begituan, mereka tuh selalu memandang Theo lalu tertarik. Nah di antaranya ada orang yang Theo sendiri tuh lupa siapa namanya. Dia nih nyuruh Theo untuk tiduran beralaskan daun pisang dan berbantal batang pohon pisang. Di situ Theo tuh ngomongin makhluk apa aja yang ada di sana. Si Dira juga ngasih tahu tentang kesalahkaprahan orang-orang, di mana sebenarnya pocong itu tuh terbang. Mereka tuh nggak loncat seperti yang ada di film-film. Nah sebenarnya pocong itu tuh terbang Mas, mereka tuh nggak lompat. Dan kuntilanak sama sundel bolong pun juga beda. Kalau sundel bolong itu kakinya nggak napak. Nah kalau kuntilanak mereka tuh juga nggak terbang tapi ngerangkak.
Coba deh Mas lu bayangin, kalau lu lihat kuntilanak di atas pohon, dipikir mereka tuh terbang, ya padahal mereka tuh sebenarnya ngerangkak di atas pohon. Nah, ngobrolin hal itu bikin Theo tuh jadi makin merinding setelah tahu banyak hal. Keesokan paginya bis mereka datang. Nah, mereka nih kembali nih ngelanjutin aktivitas Mapala dan penerimaan anggota-anggota baru sampai akhirnya balik ke bis sebelum pulang, termasuk mereka berkemas-kemas. Sementara cewek dan cowok yang sempat kerasukan tadi, mereka sepakat nih gak ngomongin hal itu sama sekali. Yang Theo tahu, si cewek ini emang lagi ada masalah. Ya, itu menurut kabar yang Theo dengar sih. Nah, kalau si cowok, ya mungkin karena dia lagi sial aja kali ya, karena sempat kosong juga pikirannya. Mungkin karena kaget. Nah, di dalam bus, si Dira balik duduk sama si Umil. Saat itu entah kenapa si Theo ini udah tahu aja siapa sih orang kelima. Walaupun ini kejadian yang cukup menegangkan, akhirnya si Theo dapat pelajaran banyak dari kejadian-kejadian ini. Nah, sekarang si Theo tuh masih sering lihat si Dira di kampus. Tapi Theo juga udah gak lanjut ikut Mapala karena sekarang Theo kerja sambil kuliah. Nah, jadi itu dia pengalaman mistis yang dialami sama si Theo. Cerita ini tuh juga cukup bikin gue ikut merinding ya waktu membacainnya. Nah, kalau kalian gimana nih guys? Apakah kalian ikut merinding juga atau kalian punya pengalaman serupa? Coba kalian komentar di kolom komentar dan jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan sama cerita-cerita mistis kita selanjutnya. Gue Intan, pamit undur diri dan sampai jumpa di bercerita selanjutnya.